Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi Abdullah Wali dengan NIM C1H025026. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, saya tidak akan sekedar mengulangi teori tersebut, melainkan mencoba mengkritik Pancasila dengan pendekatan Karl Marx serta menghubungkan dengan isu aktual yang ada di Indonesia saat ini, yaitu polemik tentang tunjangan anggota DPR yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, secara singkat saja menjelaskan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan, cita-cita, dan nilai yang menjadi pedoman hidup bersama. Nah, dunia mengenal berbagai jenis ideologi seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, dan konservatisme. Nah, Pancasila hadir sebagai ideologi khas Indonesia yang disebut sebagai ideologi terbuka. Ia bersumber dari nilai budaya dan religius bangsa, serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Fungsinya antara lain menjaga persatuan, memberi arah tujuan negara, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya sudah berdiskusi dengan berbagai jenis AI, dan kemudian saya mencoba bertanya kepada AI tersebut. Kalau misalnya kita berkaca mata dari Karl Marx, apakah Pancasila benar-benar bisa menjadi ideologi pembebasan rakyat dari ketidakadilan kelas? Nah, jawaban yang saya dapat sendiri cukup menarik. Marx melihat ideologi seringkali berfungsi sebagai alat, alat kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi. Dalam konteks Pancasila, kita bisa bertanya, apakah sila kelima tentang keadilan sosial sungguh diwujudkan, atau hanya menjadi retorika yang dipakai para elit? Nah, contoh nyatanya terlihat pada isu tunjangan anggota dewan. Nah, anggota DPR sendiri membuat para publik terkejut dengan kabar bahwa setiap wakil rakyat mendapatkan tunjangan rumah hingga lebih dari 50 juta rupiah per bulannya. Nah, di luar gaji dan fasilitas lainnya tentu saja. Di saat yang sama, jutaan rakyat masih bergulat dengan biaya hidup yang naik, harga beras, dan sulitnya mencari pekerjaan. Nah, disinilah kontradiksi muncul. Pancasila menekankan persatuan dan keadilan sosial, tetapi kenyataannya dan kebijakannya finalisasi untuk para elit politik justru memperlebar jurang sosial. Dari perspektif Marx, kita mencerminkan konflik kelas. Rakyat kecil sebagai mayoritas yang tertindas versus minoritas elit yang menguasai sumber daya. Nah, dari refleksi diri ini, dari video ini, percakapan ini, saya menganalisis dan saya belajar bahwa Pancasila memang punya nilai luhur, tetapi implementasinya sering jauh dari kata ideal. Saya setuju bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka masih relevan hingga masa kini, tetapi keterbukaan itu jangan sampai hanyalah sebuah slogan. Harus ada mekanisme nyata agar kebijakan negara benar-benar berpihak pada rakyat. Walaupun pada kenyataannya seringkali memang masih belum pernah terjadi sepertinya. Bukan hanya menguntungkan segelintir elit saja. Menurut saya, kasus tunjangan DPR ini harus dijadikan momentum untuk menguji konsistensi kita. Apakah Pancasila sungguh menjadi ideologi bangsa, ataukah sekedar alat legislasi kekuasaan? Nah, sebagai kesimpulannya, kita bisa bilang bahwa Pancasila memang istimewa sebagai ideologi, tapi nilainya akan tetap kosong jika tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, pertanyaan terbuka untuk diskusi kelas. Bagaimana caranya agar Pancasila tidak hanya jadi ideologi formal, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang adil bagi rakyat kecil? Sekian, terima kasih. Saya Humaydi Abdullah Wali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.